Sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Mau tahu apa aja sih informasinya? Yuk tonton video ini sampai habis. Pada sistem penerimaan murid baru tahun ini memiliki beberapa prinsip, yaitu objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Terdapat 4 jalur pendaftaran sekolah unggul. Yang pertama yaitu jalur domisili, memiliki kuota sebesar 30% diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan murid baru yang sudah ditetapkan pemerintah Provinsi Lampung. Yang kedua adalah jalur afirmasi, memiliki kuota sebesar 30% diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki ekonomi kurang mampu dan penyandang disabilitas. Yang ketiga adalah jalur prestasi, memiliki kuota sebesar 35% diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang keempat adalah jalur mutasi, memiliki kuota sebesar 5% diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua. Berikut informasi tentang persyaratan dokumen SPMB yang harus dipenuhi oleh calon murid. Adapun catatan khusus yang wajib diketahui oleh calon murid, yaitu yang pertama, kartu keluarga harus diterbitkan 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran dimulai. Yang kedua, nama orang tua atau wali yang tercantum dalam kartu keluarga harus sesuai dengan nama yang tercantum pada ijazah atau rapor pada jenjang sebelumnya. Yang ketiga, bagi calon murid yang tidak memiliki kartu keluarga, dalam tanda kutip mengalami bencana alam atau bencana sosial, dapat digantikan dengan surat keterangan domisili. Jadwal penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Jenjang SMA unggul, jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Pendaftaran online waktu pelaksanaan 2 hingga 5 Juni 2026 pukul 7.30 hingga 15.00 WIB. Kegiatan yang kedua, verifikasi dan validasi dokumen waktu pelaksanaan 2 hingga 5 Juni 2026. Kegiatan yang ketiga, verifikasi faktual berkas 2-8 Juni 2026. Simulasi TPA 7 Juni 2026 pukul 9.00 hingga 15.00 WIB. Kegiatan yang kelima yaitu tes potensi akademik TPA jalur prestasi dan jalur domisili. Waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal 8 sampai dengan 9 Juni tahun 2026. Kegiatan yang keenam yaitu pengumuman. Waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal 11 Juni tahun 2026. Dan kegiatan yang ketujuh yaitu daftar ulang. Waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal 11 sampai dengan 12 Juni tahun 2026. Kegiatan yang ke-8 yaitu hari pertama masuk sekolah, dilaksanakan pada tanggal 13 Juli tahun 2026. Dan yang terakhir yaitu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal 13 Juli sampai dengan 17 Juli tahun 2026. Ada pula jenjang SMA reguler dan SMK. Yang pertama, ada jalur domisili. Pada jalur ini, calon murid akan diseleksi dalam bentuk tes potensi akademik. Dalam hal ini, jika kuota penerimaan pada jalur domisili penuh, maka penerimaan calon murid akan diurutkan berdasarkan yang pertama, tes potensi akademik. Yang kedua, jarak rumah calon murid ke satuan pendidikan. Dan yang ketiga, usia calon murid lebih tua berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Yang kedua, jalur afirmasi. Jalur ini dibagi menjadi 2 bagian. 25% untuk calon murid dari keluarga kurang mampu dan 5% untuk calon murid penyandang disabilitas. Adapun persyaratan yang harus dipersiapkan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu dapat memilih salah satu dari KIP, KKS, atau PKH. Dan untuk KIS dan juga SKTM tidak dapat digunakan pada jalur ini. Bagi calon murid penyandang disabilitas, diharapkan dapat menyiapkan surat keterangan disabilitas dari dokter atau spesialis. Yang ketiga, ada jalur prestasi. Pada jalur ini dibagi menjadi 4 komponen utama. Yang pertama, nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dengan bobot 30%. Yang kedua, nilai tes kemampuan akademik dengan bobot 30%. Yang ketiga, nilai potensi akademik dengan bobot 30%. Yang keempat, sertifikat atau piagam dengan bobot 10%. Yang keempat, jalur mutasi. Jalur ini dibagi menjadi 2 bagian, 3% untuk calon murid dari perpindahan tugas orang tua atau wali, dan 2% bagi calon murid anak guru tempat orang tua bekerja. Jadi, calon murid dapat memilih 2 sekolah pilihan, yang mana pilihan pertama yang akan menjadi prioritas utama.
Apabila terdapat sisa kuota dalam satu jalur pendaftaran, maka sisa kuota tersebut akan dialokasikan ke jalur pendaftaran yang lain. No titip, no just tip.